Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai proses pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, langkah baiknya kita memulai dengan berdoa. Mudah-mudahan dengan berdoa kita diberikan kelancaran dalam proses belajar kita pada kesempatan kali ini. Berdoa kita mulai. Oke, doa selesai. Nah, sebelum Bapak memulai pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, Bapak absen dulu ya. Hadir semuanya ya. Berarti nggak ada yang apa ya. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang karangan. Apabila Bapak menyebutkan karangan, kira-kira pada siswa sekalian apa yang terpikir setelah Bapak sebutkan tentang karangan? Bagus. Itu salah satunya bisa diartikan karangan. Jadi di sini akan Bapak jelaskan tentang apa itu arti karangan. Jadi karangan ini rangkaian dari hasil pemikiran atau ungkapan perasaan ke dalam bentuk tulisan yang teratur. Jadi semua yang ada dalam pemikiran seseorang atau ungkapan perasaannya yang dituangkannya ke dalam bentuk tulisan tapi dalam bentuk yang teratur, bukan asal tulis aja gitu. Itu yang disebut dengan karangan. Sebelum kita membuat karangan ini, ada yang dinamakan kerangka karangan. Jadi kerangka karangan ini bisa memudahkan seseorang untuk membuat karangan secara garis besarnya. Dapat kita simpulkan kerangka karangan ini sangat bermanfaat bagi sebelum pembuatan karangan. Manfaatnya secara garis besar, yang pertama memudahkan penyusunan karangan sehingga karangan menjadi lebih sistematis dan teratur. Yang kedua, memudahkan penempatan antara bagian karangan yang penting dan yang tidak penting. Yang ketiga, menghindari timbulnya pengulangan bahasa. Yang keempat, membantu pengumpulan data dan sumber-sumber yang diperlukan. Empat inilah yang bisa menjadi manfaat dari kerangka karangan. Yang berikutnya, sebelum kita membuat kerangka karangan, ada langkah-langkah yang dapat Ananda sekalian lakukan sebelum membuat kerangka karangan. Yang pertama, menentukan tema. Menentukan tema ini sangatlah penting karena tanpa tema kita tidak bisa membuat sebuah karangan. Jadi tema ini dapat diartikan sesuatu yang menjadi dasar cerita atau dari pokok pikiran yang pertama. Yang kedua, menentukan judul. Yang ketiga, membuat kerangka karangan. Nah, ini sesuai yang sudah Bapak jelaskan tadi. Membuat kerangka karangan ini adalah membuat garis besar karangan yang akan ditulis. Itu sebagai langkah-langkah sebelum membuat kerangka karangan. Kira-kira setelah Bapak jelaskan apa itu karangan dan langkah-langkahnya, Anda sekalian bisa dipahami atau ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akan memberikan contoh dari kerangka karangan. Ini adalah sebagai contoh dari kerangka karangan. Di sini penulis membuat tema kesehatan. Yang pertama, dia membuat sebagai, berarti temanya kesehatan dengan judulnya kesehatan. Yang pertama, pengalaman selama sakit. Yang dalam pertama ini berarti di dalam pengalaman selama sakit ini terdapat sakit yang pernah diderita, gejala-gejala yang sakit. Yang kedua, masa perawatan. Di dalam masa perawatan ini ada proses berobat. Yang kedua, menjaga pola makan. Yang ketiga, setelah sembuh. Berarti ini pasca setelah berobat ada beberapa faktor. Yang pertama, menjaga kesehatan. Yang kedua, makanan yang bergizi. Yang ketiga, olahraga. Ini adalah contoh dari karangan.
Coba Anda sekalian amati dulu, dan kalau bisa kalau ada yang mengerti coba dibuat karangannya. Bapak kasih waktu sekitar 10 menit. Sementara Bapak tinggalkan, Bapak harapkan selama Bapak tinggalkan tidak ada yang mengerjakan yang lain selain yang Bapak suruh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Anda semuanya. Mana kabarnya? Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan supaya dapat mengikuti proses pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan hari ini, pertemuan kali ini, berikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, kita mulai. Doa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Bapak absen dulu ya. Berarti semuanya nggak ada yang apa ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bencana alam pada mata pelajaran IPS, bencana alam. Jadi bencana alam ini dapat terjadi disebabkan oleh dua faktor, Anda semuanya. Faktor yang pertama faktor alam, yang kedua faktor manusia. Jadi dari faktor alam ini dapat kita artikan bencana alam yang disebabkan oleh perubahan atau perubahan dari alam tersebut secara alamiah. Sedangkan yang kedua faktor manusia. Dari faktor manusia ini sudah banyak kita lihat penyebab dari bencana alam oleh faktor manusia akibat kelalaian atau kecerobohan ataupun perilaku yang tidak baik dari manusia tersebut yang menyebabkan kerusakan oleh alam. Ini bisa menyebabkan bencana alam. Dari kedua faktor inilah terjadinya bencana alam. Dari faktor alam ini dapat kita Bapak berikan contoh. Yang pertama, gunung meletus. Gunung meletus ini kan terjadinya akibat gerakan magma dari perut bumi dan dikeluarkan melalui permukaan bumi. Ini yang disebut dengan gunung meletus. Karena di negara kita Indonesia ini adalah salah satu negara yang memiliki banyak sekali gunung Merapi yang aktif. Itu sebagai salah satu contoh bencana alam oleh faktor alam tersebut. Yang kedua oleh faktor manusia. Dari faktor manusia ini contohnya saja banjir. Ini yang sering kita lihat langganan setiap tahun di negara kita ini, apalagi di daerah yang sangat banyak kerusakannya, tentunya di daerah Jawa. Banjir ini disebabkan oleh penebangan atau illegal logging pohon-pohon di hutan dan pembangunan villa-villa di daerah pegunungan. Contohnya aja yang di daerah Bogor itu sudah banyak sekali pembangunan villa di daerah pegunungan. Itu makanya terjadi banjir kiriman istilahnya di daerah Jawa ke Jakarta. Oke, dari dua faktor tersebut kira-kira Anda sekalian sudah mengerti faktornya terjadi bencana alam ini. Oke. Kalau sudah mengerti, Bapak akan memberikan tugas. Coba Anda sekalian berikan lagi beberapa contoh dan jelaskan bencana alam dari faktor alam ini dan bencana alam dari faktor manusia. Bapak berikan waktu 15 menit. Selama 15 ini Bapak harapkan tidak ada yang mengerjakan yang lain selain tugas yang Bapak berikan. Bapak mau minta izin sebentar ke kelas sebelah ya. Silakan untuk Anda sekalian untuk mengerjakan tugasnya.